Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Mutupedia, jumpa lagi dengan kami tim Mutupedia SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oke, hari ini kita akan acaranya itu mau ngerakit CPU. Nah, kita mulai dulu dengan motherboard. Oke, kurcaci mana motherboardnya? Ya, ini namanya motherboard. Motherboard ini fungsinya untuk menempatkan prosesor. Kemudian di atasnya nanti dikasih fan dan heatsink. Kemudian untuk tempat memori atau RAM, ya. Terus VGA, kemudian PCI. Oke, selanjutnya sudah ya. Kemudian selanjutnya fan heatsink. Kurcaci mana fan heatsinknya? Oke, ini dia fan heatsink. Ya, fungsinya untuk, kalau fan itu fungsinya untuk menyalurkan panas, sedangkan kebalik ya. Kalau heatsink itu fungsinya untuk menyalurkan panas. Nah, ini namanya heatsink. Biasanya terbuat dari aluminium agar penyerapan panas lebih maksimal. Kemudian ada fan atau kipas. Nah, kipas ini fungsinya untuk pendingin prosesor. Nah, karena prosesor itu digunakan untuk proses yang banyak sehingga menghasilkan panas. Nah, ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Nah, kemudian berikutnya kurcaci, kita ambilkan RAM. Ini dia namanya RAM. Ini kita pakai RAM PC Pro, chipsetnya Samsung, kapasitas 4 GB, DDR3. RAM ini fungsinya untuk menyimpan data-data sementara atau program yang sedang berjalan di Windows. Jadi semakin besar RAM-nya, semakin cepat proses berjalannya aplikasi di Windows. Oke, berikutnya kurcaci ambilkan power supply. Ya, ini berat sekali ya. Ini namanya power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyuplai seluruh daya yang ada di komputer atau CPU, mulai dari motherboard, hard disk, CD-ROM, fan, semua dari sini. Ini tertulis 350 watt. Nah, berarti dayanya 350 watt. Oke, berikutnya kurcaci ambilkan CD-ROM. Nah, ini namanya CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca kepingan CD atau kepingan DVD. Ini juga bisa untuk membakar CD atau DVD. Karena di sini tertulis read and write. Jadi bisa baca, bisa menulis. Kemudian kurcaci ambilkan fan. Mana fan-nya? Nah, oke. Ya, ini namanya fan. Fungsinya untuk sirkulasi udara di CPU, karena udara di dalam CPU itu kan tertutup, sehingga digunakan fan ini untuk tadinya panas diubah jadi dingin, sehingga CPU tetap dingin. Seperti itu. Oke, semuanya lengkap. Kita mulai merakitnya. Ini
motherboardnya kita lihat dulu, sudah terpasang prosesor. Kemudian kita pasang fan-nya, pasang fan, kaki-kakinya ini panahnya harus begini. Ini panah nempel di sini. Oke, semuanya nempel di sini. Sudah. Nah, ini kan belum. Nah, itu tempel sini dulu. Ini juga tarik dulu. Tarik. Terus putar. Nah, tarik dulu terus putar biar nempel seperti ini. Panahnya di sisi luar, tidak nempel di sini. Kalau begini berarti tidak mengunci. Nah, harus begini. Kalau sudah begini, terus ininya nutup ya, bisa nutup. Nah, ini belum nutup. Nah, itu kita putar dulu, di open dulu, dibuka, terus kita putar, kita tarik dulu. Nah, ini sudah kan. Nah, sudah baru kita putar. Nah, yang lain juga tarik dulu, putar, tarik dulu, putar, sampai ini bisa nutup. Nah, nutup ya. Terus kita pasang di motherboard. Nah, untuk menguncinya kita sini dulu bisa, sini, atau yang lain sini, sini, biar pasta yang ada di dalam itu rata. Ini klik. Nah, ini sudah kuat ya. Nah, ini nggak apa-apa, sudah mengunci semua. Nah, kalau sudah, ini ada power pasang di mainboard. Pemasangan fan heatsink sudah selesai. Berikutnya kita pasang RAM. Ini RAM harus sama ya. Ini harus, kalau ini DDR3, ini juga harus DDR3. Kalau ini DDR2 juga harus DDR2. Kita pasang dulu. Kalau memasang RAM harus sejajar, jadi tidak boleh salah satu ada tekanan harus sama. Klik. Ini sudah pasang ya, rata sama. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita taruh dulu. Kemudian kita pasang di casing. Untuk memasang power supply, ini labelnya berada di atas. Jadi masuknya begini. Ini di bawah, ini di atas. Masuk.
Ini power supply sudah terpasang, kemudian kita pasang baut. Untuk pemasangan baut power supply, jangan langsung dikencangkan, tapi pasang empat-empatnya dulu, lalu kalau sudah pas, dikencangkan. Oke, bautnya jangan dikencangin dulu. Kalau sudah 4, 1, 2, 3, 4, baru dikencangkan. Itu cara pemasangan power supply. Oke, pemasangan power supply sudah selesai. Ini hasilnya. Udah. Kemudian kita pasang CD-ROM. CD-ROM ini masangnya dari depan. Nah, untuk proses pemasangan CD-ROM kita masukkan dari depan. Ini sudah selesai. Kita dorong, tidak bergerak. Sudah. Kemudian kita pasang fan-nya. Bautnya mana? Fan ini jika ada palangnya seperti ini, maka dia angin arah ke sini. Jadi mau ngatur sirkulasi udara bisa. Mau dibuang keluar atau dimasukkan ke dalam. Jangan kencang-kencang dulu, di baut 2 dulu. Nyaman. Oke, sudah selesai pemasangan fan-nya. Kemudian kita masukkan mainboard. Kita keluarkan dulu semuanya, kabel-kabel. Oke, kita pasang. Ini belakangnya, belakang. Kita masukkan ke belakangnya sini. Usahakan kalau memasang baut, lubang dan baut harus sejajar. Jangan miring gini, tak boleh. Harus sejajar. Kalau perlu pakai water pass. Baut lagi. Oke, pemasangan mainboard di dalam casing sudah selesai. Ini seperti ini, sudah terpasang seperti ini. Kemudian ini power supply-nya yang ke mainboard kita pasang sampai bunyi klik. Atau di sini ada pengaitnya harus sudah terkunci agar tidak mudah dicabut. Oke, sudah. Untuk pemasangan power supply, kabel power supply di mainboard sudah selesai. Jadi untuk di mainboard cukup power utama sama 12 volt, itu sudah cukup. Ada yang 4 pin, ada yang 8 pin. Kalau ini yang umum 24 pin. Kemudian kita pasang front panel.
ada power LED, HDD LED, reset switch, dan power switch. Kita cari di sini. Untuk mencari front panel itu biasanya ada tulisan di dalam mainboardnya. Mungkin tidak dekat dengan soketnya, tapi pasti ada. Dan di bawah soket biasanya ada tulisan F panel. Untuk urutannya bisa dilihat di mainboard. Ada F panel, kemudian ada kotak. Nah, di situ ada urut-urutan untuk memasang kabel front panel. Oke, sudah. Kemudian kita lihat dulu ya. Ini ada tulisannya. Ini ada tulisannya front panel. Dan ini USB panel. Dia terangannya ada di sini. Oke, kemudian kita pasang power pada CD-ROM. Karena CD-ROM kita sudah memakai SATA, jadi kita pakai power SATA yang ini. Pemasangannya ditandai dengan tanda L di sini. Di sampingnya power ini ada kabel SATA, kabel data SATA. Nah, untuk lebih mudahnya kabel orange ini biasanya dekat dengan kabel SATA. Oke, untuk menunggu kabel SATA, kita lihat di sini sudah selesai ya. Diingat-ingat, untuk power di power supply cuma ada 24 pin sama 4 pin 12 volt atau 8 pin. Itu saja. Jadi jangan ditambah power yang lain. Kalau ini masih sisa, biar diikat saja biar rapi. Kemudian di sini ada front panel. Nah, kalau bingung karena seri motherboard itu kan beda-beda, merek beda-beda, sehingga tidak semua motherboard itu sama posisinya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi untuk mengetahui posisinya ada tulisan front panel. Kemudian untuk urutannya ada di mainboard juga. Jadi front panel, terus kemudian ada kotak-kotak. Nah, itu keterangan dari front panel atau urutan untuk memasang kabel front panel. Untuk pemasangan harddisk kurang lebih sama, jadi dari belakang dimasukkan ini. Harddisk mana, harddisknya mana. Oke, kita ulang lagi. Pasang mainboard, pasang prosesor, kemudian pasang fan, pasang RAM, pasang power supply di casing. Oh, nah ini namanya harddisk. Ini namanya harddisk dengan SATA. Ini pakai kabel data SATA. Oke, ini namanya harddisk. Fungsinya untuk menyimpan data yang mulai dari sistem, kemudian aplikasi, kemudian
data-data hasil dari aplikasi itu semuanya disimpan di sini. Posisinya ini di depan, ini di belakang. Karena ini casing CPU server, jadi untuk pemasangannya tinggal dikaitkan pakai ini. Kalau mau lepas tinggal ditarik, narik ke atas, tutup. Kemudian kita pakai power SATA. Untuk posisinya sama, L-nya ada di dekat dengan kabel SATA, kabel data SATA. Kita pasang. Sisanya kita rapikan. Oke, pemirsa Mutupedia, kita sudah selesai merakit kabel power. Kita rapikan. Ini kita lihat dulu. Nah, ini udah rapi. Fungsinya ini pertama untuk merapikan, yang kedua agar tidak mengganggu kinerja fan. Yang terakhir kita pasang kabel SATA. Oke, kabel SATA. Ini kabel SATA. Ada L-nya juga. Ini L. Kita pasang di samping kabel power. Kemudian kita pasang di SATA 1. Kita tidurkan dulu. Kemudian kabel SATA lagi kita pasang di harddisk. Oke, pemasangan sudah selesai. Kemudian kita coba nyalakan pakai kabel power. Kabel power. Nah, pasang. Nah, nyalakan. Oke, pemasangan perakitan CPU sudah selesai. Intinya yang pertama di mainboard cuma ada pertama kabel power 24 pin, kemudian 12 volt 4 atau 8 pin, kemudian front panel, USB panel, kabel SATA 1, 2. Untuk pemasangan kabel SATA 1 untuk CD-ROM, SATA 2 untuk harddisk. Fungsinya apa? SATA 1 kenapa dipakai CD-ROM? Karena untuk bootable, misal mau install sistem operasi biar langsung terbaca oleh BIOS. Oke, sudah selesai. Oke, pemirsa Mutupedia, demikian perakitan CPU kali ini. Besok lagi kita akan merakit CPU yang lebih mudah lagi, karena ini masih pakai DDR3. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.